Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saya Ahmad Fauzan Nabil. Saya lagi ada di channel Communication Question. Di sini saya akan membahas tema yang berjudul cerdas berkomunikasi kepala rumah tangga terhadap anak-anaknya. Kenapa, guys? Karena zaman ini tuh sekarang zaman gadget, guys. Banyak anak-anak yang sudah terintimidasi dengan yang namanya gadget, game online segalanya. Maka dari itu banyak anak-anak yang sekarang itu membangkang kepada orang tuanya, bahkan melawan orang tuanya tatkala disuruh. Nah, di sini kita akan membahas gimana sih, guys, komunikasi kepala rumah tangga itu dalam menghadapi anak-anaknya. Oke, guys, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa, guys, subscribe dulu karena subscribe itu gratis, guys. Nak, bantu bapaknya aku dong. Nak, Ojan. Hei, denger gak? Masih, Pak. Lagi main ML nih, lagi main game, lagi seru. Udah Bapak nyuruh kakak, disuruh kakak. Lagi main ML, Pak. Nak, game Orang online. yang berani mendurhakai orang tua, selanjutnya dia akan mendurhakai Allah. Betapa tidak, kalau orang tua yang mengandungnya dengan kasih sayang, melahirkannya dengan penuh pengorbanan, menjaganya, mengasuhnya, serta mendidik dan membesarkannya, lalu dia tidak pandai berterima kasih, ya besar kemungkinan anak ini tidak pandai berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi anak-anak yang seperti ini. Yang pertama, introspeksi diri dengan melihat kekurangannya, kesalahan dalam mendidik, dan menjadi teladan bagi anak-anak, karena anak adalah peniru orang tua. Yang kedua, mendiagnosis sebab kenapa bisa begini. Jika sebelumnya anak itu taat beribadah, tiba-tiba berubah, kemungkinan disebabkan oleh salah pergaulan. Oke, guys, sekarang saya udah bersama Ibu Elis Lestari Pambayun, dosen dari Institut PTIQ Jakarta. Di sini langsung saya aja bertanya, Ibu, ya. Ibu, bagaimana sih seorang kepala keluarga itu berkomunikasi secara cerdas terhadap anak-anaknya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fauzan. Pertanyaannya ya tentang bagaimana seorang kepala keluarga melakukan komunikasi secara cerdas terhadap anak-anaknya. Kalau istilah cerdas berarti kan kita tidak berkomunikasi secara rata-rata yang biasa dilakukan orang lain ya. Berarti kalau kecerdasan itu kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita ya, melalui intelektual kita, khususnya adalah kecerdasan interpersonal dengan anak-anak ya, dan juga yang penting adalah emosional dan spiritual. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Jadi bukan hanya memberikan sebuah komunikasi yang memang hanya bisa membuat anak ini diam, hanya membuat anak ini senang, hanya membuat anak ini paham. Tapi lebih dari itu, tapi anak-anak bisa apa yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa sampai kepada rohani dan batin anak-anak. Gitu ya. Ya, bentuk cerdas komunikasi kepala keluarga terhadap anak tuh yang pasti ya. Yang pasti itu adalah namanya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tatap muka ya, dan juga menggunakan kata-kata yang lebih intim dan akrab. Tapi kalau menggunakan tambahan cerdas komunikasi dalam interpersonal, berarti kita harus melibatkan hati yang itu tadi. Karena hanya menggunakan komunikasi interpersonal dan pendekatan tatap muka saja, itu sifatnya hanya permukaan artifisial saja gitu ya. Nggak sampai ke hati. Nah, bagaimana sampai ke hati ya komunikasi ini ya, pendekatannya memang harus pendekatan agama. Jadi komunikasi interpersonal berdasarkan ilahiyah gitu ya. Apa yang diajarkan Rasulullah terhadap anak-anaknya. Pertama adalah ya, memposisikan kita sebagai kepala keluarga yang harus ditaati berdasarkan Al-Qur'an. Ya, kita orang tua ini siapa? Ya, dan anak-anak ini posisinya apa? Itu yang harus dipahami. Ya.
kita ini tidak setara loh kalau di mata Tuhan itu antara orang tua dengan anak ini. Tapi bahasa yang harus setara, komunikasi yang setara, tapi kedudukan kita tidak setara. Tetap bahwa anak dituntut dan wajib hormat kepada orang tua. Nah, itu yang membuat komunikasi kita ya bisa sangat efektif digunakan oleh orang tua terhadap anak apabila menggunakan posisi dan peran itu. Tapi jangan lupa pendekatannya memang harus pada Al-Quran dan hadis gitu ya, bahwa ini orang tua adalah sebagai pembimbing anak, pelindung anak gitu ya, yang akan membawa anak-anaknya ke surga nanti gitu. Jadi komunikasinya harus pendekatan surgawi gitu loh ya. Artinya apa? Dari hati ya, qolan layinan ya, dengan bahasa yang halus ya, qolan baligon dengan bahasa yang efektif, yaitu kena sesuai dengan usia anak-anak. Jadi si bapaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan anak-anaknya, dengan kata-kata yang rumit, pilihan bahasa-bahasa yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja gitu ya. Tapi harus menggunakan hati dan juga pendekatan ilahiyah seperti itu gitu. Ya, diawali memang harus dengan Assalamualaikum warahmatullahi terhadap anak. Kita berdoa bersama pada saat kita menggunakan atau melakukan diskusi ya, dan saat kita menggunakan komunikasi, kita harus betul-betul anak-anak dibimbing bahwa ini demi kebaikan bersama dunia akhirat kita loh nak, Bapak berbicara seperti ini. Ya, bukan karena ego Bapak, bukan karena power Bapak, bukan otoritas Bapak, tapi betul kita harus menggunakan komunikasi ini, pembicaraan ini ya, agar betul-betul sampai kepada Allah gitu, untuk kebaikan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ja'alna mawaliya ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Sadaqallahul azim. Oke guys, jadi itu jawaban dari Ibu Elis dan penjelasan sedikit tapi bermanfaat dan sangat penting bagi kita guys. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Oke, see you next time. Dadah.